Di sini gua mau berbincang-bincang dengan dua orang teman gua yang bernama Bang Asis dan Bang Elang. Bang Asis sebagai narasumber dan Bang Elang sebagai host. Dengan sisi tanya jawabnya gua alihkan ke Bang Elang. Oke, dari pertanyaan Ryan Firmansyah bang. Pertanyaan pertama, kan semua orang tahu nih bang ya, semua orang tuh tahu kayak lu tuh ngerti lah dunia percustoman dan dunia permotoran. Apa aja sih kayak oli yang bagus, oli mesin atau oli garden buat motor custom itu? Ini setahu gue ya, kalau misalnya yang sering kita pakai itu, karena kan dari basic custom sendiri itu, custom kan artinya mengubah nih, ya kan? Kebanyakan mesin-mesin custom itu harus diubah gitu. Misalnya dari sisi pabrikannya udah segitu, biasanya kalau orang yang bikin custom itu dia ubah mesinnya itu sesuai karakternya dia sendiri gitu. Misalnya pengen digedein gitu, otomatis kalau misalnya mesinnya digedein, kapasitas mesinnya digedein, olinya juga minta tambah. Misalnya dari sisi kekentalan atau dari porsi olinya seberapa gitu. Itu sih setahu gua gitu. Oke. Yang pertanyaan kedua bang ya, dari motor apa aja gitu yang cocok, yang ganteng lah istilahnya, yang keren buat motor di custom bang? Kalau misalnya di Indonesia sendiri sih kebanyakan motor-motor yang dipakai buat custom itu, karena kan custom kan biasanya ya bener-bener diubah gitu. Karena ya sayang gitu kalau misalnya kita custom motor-motor yang bener-bener baru nih dari pabrikan gitu kan, belum setahun 2 tahun dipakai udah bener-bener dirombak gitu kan, sayang gitu. Kebanyakan maka masuk akal sih kalau misalnya motor custom itu kebanyakan motor tua gitu. Misalnya waktu GL series, motor-motor tahun 70-an gitu. Udah lama gitu kan, udah saatnya direparasi gitu. Baru direparasi itu karena spare partnya udah nggak ada gitu, makanya dibikin custom, ubah ke gaya yang baru gitu, ngikutin gaya-gaya motor baru. Seperti kayak fiction bang ya? Ya misalnya kayak gitu, sekalipun asli pabrikannya itu bukan kayak gitu, tahun-tahun itu ya tahun dulu gitu. Oke. Pertanyaan 3 nih bang, kenapa sih bisa disebut dengan istilahnya nama motor custom? Itu tuh kayak dari mana asalnya? Ya, kalau istilah custom itu kita banyak pakai kata custom itu dari kata dasarnya aja itu kayak udah ngerubah gitu kan, udah bener-bener ngerombak gitu. Custom misalnya dari satu barang apa di custom itu kayak dia bener-bener diubah dari apa yang dari awalnya gitu. Misalnya si buku ini nih bentuknya kotak, kalau aslinya kotak, kalau misalnya tiba-tiba jadi segitiga berarti di custom gitu. Ya begitu juga dengan motor, kalau misalnya motornya udah bukan kayak gitu asli dari pabrikannya, berarti itu kita bisa simpulin wah ini antara di custom kalau nggak dimodifikasi. Bedanya custom sama modifikasi itu, kalau dulu kan lebih sering ke kata modifikasi ya. Kalau modifikasi itu setahu gua dia ngerubah tapi dengan produk-produk aftermarket, maksudnya dibeli spare partnya doang gitu yang diganti gitu. Misalnya dari velg lah, ban lah gitu. Tapi kalau misalnya custom bener-bener dirombak gitu, bahkan lu bisa bener-bener rakit ulang gitu, kecuali mesin gitu ya. Itu kalau istilah custom sendiri. Oke. Dan keempat bang, apa sih jenis-jenis motor yang apa sih jenis-jenis nama-nama motor di dunia ini? Oh iya, misalnya kalau motor custom ya jenis-jenisnya itu, kalau di Indonesia sendiri kita mulainya dari yang paling ini deh, yang paling kayak apa, nggak ekstrim gitu. Kalau yang paling nggak ekstrim itu kan biasanya kayak freestyle, terus tracker itu mirip kayak motor apa ya, kayak Win, tahu Win kan? Ya Win 100 misalnya, Win 100 dia kayak cuman ngerombak bagian ban doang, terus suspensinya itu kayak kaki-kakinya itu diperkuat gitu. Terus jadi gede bang ya. Begitu jalannya kayak nyari jalan yang kasar gitu. Terus kayak masuknya itu apa, chopper ya? Itu beda lagi. Oh beda lagi. Terus yang kedua, karena lu udah bilang super, ya udah kita bahas super kan. Super itu dia awalnya itu, ini setahu gue ya, ngikutin gaya buber dari dia awalnya. Sebelum ada super itu buber dulu. Buber itu awalnya muncul di ini, dia terkenal itu di era perang gitu. Buber muncul waktu
anak-anak Amerika nih, anak Amerika yang menjadi tentara pas pulang itu kayak kebut-kebutan gitu, kayak kebut-kebutan pakai Harley Davidson, terus kan Harley kan gede nih, terus di custom gitu kan, dibikin lebih kecil lagi itu munculnya, karena kan Chopper. Vincent kan gayanya udah kayak gitu kan, dari sononya belakangnya rendah, atasnya depannya agak tinggi gitu, terus itu buber, terus Choppernya ini muncul karena ada orang-orang yang nggak puas gitu kan, kok kayak gini-gini doang gitu, dia dirombak itu buber tapi dirombak lebih ekstrim lagi gitu, bahkan bisa nambah rangka lah atau bener-bener partnya banyak dihilangin lagi gitu, tapi tapi dirakit lagi gitu ya. ya tapi ini bener-bener ekstrim gitu kalau Chopper gitu, dia tetap kembali ke dari buber gitu. Terus yang keempat itu Cafe Racer. Cafe Racer itu munculnya di era 70 sama 80, itu munculnya dari tentara perang Inggris. Itu kalau misalnya lihat-lihat kayak perang-perang Inggris, nonton perang-perang Inggris itu biasanya di film-film ya. Kalau kita nonton di film-film itu dia banyak ngikutin gaya, wah ini kalau misalnya lu kulik Cafe Racer itu kayak masuk dikit gitu, sekalipun apa yang lu lihat di Indonesia sama yang lu lihat di film kayak beda gitu, tapi seenggaknya apa yang lu lihat di Indonesia itu idenya dari film yang dari tentara-tentara Inggris ini. Itu sih kalau yang tersebar di Indonesia gitu, kita lebih mendalami itu. Pertanyaan terakhir nih bang, pertanyaan kelima. Di Indonesia kan banyak peraturan di lalu lintas itu bang ya. Oh, iya. Dari atau lalu lampu-lampunya, dari knalpot atau apalah gitu. Di motor custom ini dilegalitasin nggak sih di jalan raya Indonesia ini? Ini gue nggak paham banget ya tentang aturan gitu kan, nggak belajar gitu, harus belajar aturan ini pasal ini gitu. Cuman gue karena misalnya gue benar-benar megang custom gitu, gue belajar tentang custom doang gitu. Setahu gue kalau misalnya custom gitu kita benar-benar ubah kan gitu. Motor itu dibilang itu kalau misalnya pengguna motor lain ngerasa risih sama motor kita gitu. Berarti bisa dilihat, bisa disimpulin. Nah contoh kecilnya dari bobokan racing gitu kan, pengakuan racing gitu kan, sekalipun motor standar tapi kalau misalnya bisa mengganggu pengendara lain itu udah kena tilang tuh. Tapi custom kalau misalnya masih main aman selama standar negara Indonesia kan, kalau standar negara kan standar motor kan harus ada nomor mesin, nomor rangka gitu kan, selama itu masih normal-normal aja, terus bentuknya nggak ngeganggu pengendara lain, tapi itu masih fair-fair aja, masih bisa dipakai di kendaraan di jalan raya gitu. Itu bisa sih. Ajak ya. Iya. Oke, itu aja sih bang dari pertanyaan semuanya dari anak-anak yang lain, dan ya bisa dilanjut. Sebelum gue tutup penutupan ini, gue pengen nanya nih bang, bedanya motor Vespa sama motor custom apaan itu ya? Kalau Vespa itu kan terkenal di Indonesia kan bukan karena di custom ya, Vespa itu kan kayak beneran mungkin ya, ini mungkin gitu kayak wah ini bener-bener motor tua pertama nih yang masuk di Indonesia gitu kan. Udah gitu Vespa kan cc-nya gede gitu kan, karena kan tahun-tahun dulu kan motor itu cc-nya kecil, misalnya C70 tahun 70 gitu kan, C73 gitu, tapi Vespa kan keluarnya tahun dulu tapi cc-nya udah gede gitu. Cuman karena dilestariin sekarang gitu kan, orang Sekarang lebih para kolektor itu lebih mentingin Vespa gitu sekarang. Terus custom kan mau lu kalau misalnya beli motor era sekarang nih, misalnya tahun 2021 gitu, tapi kalau misalnya lu bener-bener ubah bentuknya, lu itu udah jadi motor custom gitu. Bahkan lu misalnya Vespa sepeda lu taruh motor, lu taruh mesin motor, kalau enggak lu taruh bodi motor, terus rangkanya lu potong apalah pokoknya bener-bener sesuai keinginan lu, itu udah jadi custom. Yang penting hilang dari bentuk aslinya, itu sih bedanya. Itu dari pertanyaan gue aja bang ya. Sebelum ya udah gue tutup nih ya Boleh sih. acara ini. Kalau ada kata-kata yang nggak berkenan mohon dimaafkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.